Kamu bisa lebih sabar ke orang yang baru kamu kenal daripada ke ibumu sendiri. Kamu pilih kata-kata dengan hati-hati di depan rekan kerja, tapi di rumah kamu bicara seenaknya. Kamu menahan emosi di luar, tapi di dalam rumah kamu melepaskan semuanya. Dan ini bukan karena kamu tidak sayang mereka. Ini adalah pola, dan pola inilah yang perlu kamu pahami. Setiap interaksi akan selalu ada tekanan untuk terlihat baik, menjaga sikap, menjaga kesan, menjaga cara berbicara. Dan di luar, kamu melakukannya dengan sangat baik. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap kali kamu menahan emosi, energimu berkurang. Setiap kali kamu memilih diam saat kesal, energimu terkuras. Kemampuan kita dalam mengendalikan diri sangatlah terbatas. Dan ketika sumber daya itu habis di luar, yang tersisa untuk orang di rumah adalah bagian yang paling lelah dari dirimu. Versi yang tidak ingin lagi menahan diri. Versi yang ingin menjadi apa adanya. Dan sayangnya, apa adanya itu tidak selalu terasa lembut. Kadang itu tajam, kadang dingin, kadang menyakitkan, dan orang-orang terdekatmu lah yang menerima itu setiap hari. Kita selalu menganggap bahwa keluarga atau orang-orang terdekat kita akan selalu ada untuk kita. Kita merasa mereka tidak akan pergi, hanya karena kita marah atau kesal pada mereka. Karena itu kita merasa bisa lebih memperlihatkan emosi, bahkan bertindak semau kita. Menunda merespon pesan mereka, menjawab tanpa benar-benar memperhatikan, mengabaikan cerita mereka karena merasa lelah. Di dalam pikiran kita, mereka tidak akan pergi hanya karena kita bersikap seperti itu. Namun disitulah letak masalahnya. Kita mulai memperlakukan orang terdekat seolah-olah mereka tidak memiliki batas. Padahal mereka punya batasan yang sama dengan kita. Tidak semua orang yang menyayangimu akan terus bertahan. Tidak semua kesabaran itu tanpa akhir. Dan ini mungkin tidak nyaman untuk didengar. Kita sering memberikan versi terbaik kita kepada orang yang belum tentu tinggal dan memberikan sisa diri kita kepada orang yang sudah terbukti setia. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita terlalu yakin mereka tidak akan pergi. Kedekatan memang memberikan rasa aman. Namun, di saat yang sama bisa membuat kita kurang menghargai apa yang sudah kita miliki. Seringkali cara kita merespons orang terdekat tidak sepenuhnya berkaitan dengan apa yang mereka lakukan. Mereka hanya menjadi pemicu. Mereka bertanya hal sederhana, namun kita menjawab dengan nada tinggi. Mereka mengingatkan sesuatu, namun kita merasa diserang. Padahal jika orang lain yang mengatakan hal yang sama, kita tidak akan bereaksi seperti itu. Karena kita merespons bukan hanya situasi saat ini, tapi kita juga membawa hal-hal yang belum selesai di luar. Ekspektasi yang menumpuk, perasaan yang tidak pernah diungkapkan, kelelahan yang tidak pernah benar-benar diproses. Akibatnya, ketika ada pemicu kecil, yang muncul bukan reaksi yang sesuai, melainkan akumulasi. Dan orang yang ada di depan kitalah yang akhirnya menerima sesuatu yang sebenarnya bukan sepenuhnya tentang mereka. Itulah sebabnya kita bisa melukai orang yang tidak berniat menyakiti kita, yaitu keluarga kita, orang terdekat kita, ibu, pasangan, anak, adik, kakak. Coba jujur pada diri sendiri. Kamu mampu menahan diri berjam-jam di luar demi orang yang mungkin tidak begitu kamu kenal. Namun kamu tidak mampu menahan diri selama 30 detik untuk orang yang selalu ada dalam hidupmu. Siapa yang paling sering kamu potong saat berbicara? Siapa yang paling sering kamu jawab tanpa benar-benar mendengarkan?
Siapa yang kehadirannya sudah kamu anggap pasti hingga kamu berhenti menghargainya. Ini adalah hal yang jarang kita akui. Cara kita memperlakukan orang-orang terdekat adalah cerminan paling jujur dari diri kita. Bukan versi yang kita tampilkan di luar. Bukan versi yang kita banggakan, melainkan versi yang muncul ketika kita merasa aman. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah mereka layak diperlakukan lebih baik. Karena jawabannya sudah sangat jelas. Pertanyaannya adalah, apakah kamu bersedia untuk berubah? Kamu tidak harus menjadi sempurna. Namun kamu perlu mulai menyadari bahwa orang-orang terdekatmu bukan tempat untuk menerima sisa energimu. Mereka bukan tempat pelampiasan. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya juga merasakan versi terbaik dari dirimu. Mulailah dari hal kecil. Perhatikan nada suaramu. Perhatikan cara kamu merespons. Perhatikan apakah kamu benar-benar hadir saat mereka berbicara. Karena cinta bukan hanya tentang perasaan, cinta terlihat dari cara kamu memperlakukan mereka dalam keseharian. Bukan pada momen besar, melainkan pada hal-hal kecil yang sering kamu anggap sepele. Dan jika setelah ini ada satu nama yang muncul di pikiranmu, seseorang yang mungkin tanpa sadar telah kamu sakiti berulang kali. Jangan menunggu mereka berubah lebih dulu, karena bisa jadi mereka tidak berubah. Mereka hanya mulai lelah, dan ketika kamu menyadarinya, seringkali sudah terlambat.